Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Utami dari Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Peralatan kantor adalah benda-benda yang dapat dipakai dalam jangka waktu yang relatif lama. Peralatan kantor sangat identik dengan benda-benda yang besar dan berat dan memerlukan perawatan yang khusus serta harganya lebih mahal dibandingkan perlengkapan kantor. Adapun perlengkapan kantor adalah benda yang dipakai dalam jangka pendek dan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi peralatan. Perlengkapan kantor identik dengan barang-barang yang berukuran kecil, cepat habis, sering digunakan, harganya tidak terlalu mahal, dan mudah diperbaiki jika ada kerusakan. Jenis-jenis peralatan kantor dan kegunaannya. Yang pertama, meja kantor. Meja kantor biasanya dibuat dengan desain khusus untuk peralatan kantor. Bentuk meja ini biasanya dilengkapi dengan laci yang bisa digunakan untuk menyimpan berbagai macam berkas, alat tulis, dan perlengkapan kantor lainnya. Yang kedua, kursi kantor. Kursi kantor juga perlu dibuat dengan desain khusus untuk perkantoran, yang mana ditujukan untuk ketika kenyamanan bekerja. Ketinggian kursi kantor biasanya bisa diatur, lalu juga ditambah sandaran dan bantalan dari bahan busa. Yang ketiga, komputer adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan dengan program yang diberikan. Di perkantoran, alat ini biasa digunakan untuk mengelola dan menyimpan berkas, lalu bisa menampilkannya di monitor dan bisa juga di print. Yang keempat, lemari arsip. Lemari arsip bisa menggunakan filing kabinet yang mana biasanya memiliki beberapa jumlah laci, dapat hingga 1 dengan 6 laci, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Alat kearsipan ini bisa digunakan di kantor untuk penyimpanan berbagai berkas. Yang kelima, mesin absensi. Mesin absensi diperlukan untuk mengumpulkan data kehadiran karyawan di kantor. Dengan menggunakan alat ini bisa mempermudah mengetahui dan melacak kehadiran karyawan. Yang keenam, pesawat telepon. Pesawat telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan berupa suara atau percakapan. Alat ini juga bisa untuk menyambungkan atau mengalihkan ke telepon lain. Yang ketujuh, mesin fax. Mesin fax adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan sesuatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Yang ke-8, mesin hitung uang. Mesin penghitung uang biasa digunakan oleh kantor perbankan. Alat ini dimaksudkan untuk menghitung uang dengan lebih cepat, lebih teliti, dan untuk memperkecil risiko kesalahan menghitung. Yang ke-9, mesin printer. Mesin printer adalah perangkat komputer untuk keperluan cetak tulisan dan gambar di atas kertas. Mesin ini biasanya diperlukan untuk pekerjaan administrasi dan surat menyurat. Yang ke-10, mesin fotokopi. Mesin fotokopi adalah alat elektronik yang berfungsi untuk membuat salinan di atas kertas dari dokumen, buku, foto, dan sumber lainnya. Yang ke-11, scanner. Scanner adalah alat untuk memindai objek lalu menyimpannya ke media penyimpanan. Alat ini memiliki kesamaan dengan fotokopi, namun perbedaannya adalah fotokopi langsung mengeluarkan hasil cetak dari pemindahan tersebut, sedangkan scanner untuk menyimpan hasil pemindahan tersebut. Yang ke-12, USB flash drive. USB flash drive adalah media penyimpanan data portable yang penggunaannya dengan dihubungkan ke port USB. Media ini biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik itu dokumen, foto, suara, video, dan lain-lain. Yang ke-13, proyektor LCD. Proyektor LCD bisa digunakan untuk memproyeksikan tulisan, gambar, dan video pada media yang memiliki permukaan datar, misalnya tembok. Alat ini biasa digunakan untuk membantu presentasi ketika rapat kerja di kantor. Yang ke-14, alat sortir. Ketika memiliki keperluan untuk surat menyurat, lalu mendapati banyak surat dan dengan rangkap yang banyak juga, maka untuk memudahkan, meringankan, dan mempercepat pekerjaan dalam memisahkan surat-surat tersebut bisa menggunakan alat sortir di kantor. Ke-15, mesin paper shredder. Mesin paper shredder adalah mesin yang berfungsi untuk menghancurkan kertas. Banyak menggunakan alat ini untuk melenyapkan dokumen penting guna menjaga kerahasiaan. Yang ke-16, kotak arsip. Kotak arsip biasa digunakan untuk menyimpan berkas dan arsip yang aktif digunakan. Dengan
Dengan memanfaatkan kotak ini, perlengkapan kantor di meja kerja bisa dijaga biar rapi. Yang ke-17, map. Map bisa dibuat dari berbagai bahan baku, bisa dari plastik, kertas manila, kertas buffalo, dan lain-lain. Yang ke-18, perforator. Perforator adalah alat yang dapat digunakan untuk melubangi kertas. Alat ini digerakkan dengan tangan saja dengan cara kerja yang sederhana dan bisa digunakan untuk melubangi bagian kertas yang dipilih. Kebanyakan lubang perforator adalah diameter 5 meter. Numerator adalah alat yang bisa digunakan untuk memberikan nomor pada lembaran kertas. Alat ini bisa digerakkan dengan tangan dengan cara kerja yang sederhana dan dapat memberikan nomor secara otomatis dengan menekannya. Ya, mungkin itu saja dari jenis-jenis dan kegunaan peralatan kantor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dan kegunaan perlengkapan kantor. Yang jenis pertama yaitu pulpen. Pulpen adalah alat tulis kantor yang penting karena banyak keperluan tulis-menulis di kantor. Tulisan dari pulpen ini, jika salah tulis, bisa dihapus menggunakan tip X. Namun meskipun begitu, alat tulis ini kebanyakan digunakan untuk penulisan yang tanpa perubahan, sedangkan untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan biasanya menggunakan pensil. Yang kedua, tip X. Tip X adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari tinta pulpen. Alat ini mengganti hasil penulisan dengan menutupinya menggunakan cairan yang bisa mengering dengan cepat. Yang ketiga, pensil. Pensil juga bisa dijadikan sebagai alat tulis kantor. Kelebihan pensil adalah jika terjadi kesalahan penulisan, bisa lebih mudah dihapus dengan menggunakan alat penghapus. Yang keempat, penghapus. Penghapus adalah alat yang dapat digunakan untuk menghapus tulisan dari pensil. Alat ini bisa menghapus dengan bersih. Oleh karena itu, banyak yang menggunakannya untuk penulisan yang mungkin nanti perlu perubahan. Yang kelima, kertas. Di kantor biasanya digunakan untuk surat menyurat dan dokumentasi. Jenis kertas yang biasa digunakan untuk keperluan tersebut adalah HPS dan NCR. Lalu keperluan lain mungkin untuk alat promosi seperti brosur dan pamflet. Kertas yang dapat digunakan adalah kertas art paper dan matte paper. Yang keenam, penjepit kertas. Penjepit kertas adalah alat untuk menyatukan beberapa kertas. Yang dijepit dengan alat ini bisa dengan mudah dibuka kembali. Penggunaan alat ini biasanya ditujukan untuk berkas yang disatukan sementara waktu. Yang ketujuh, stapler. Stapler adalah alat yang bisa digunakan untuk menyatukan beberapa kertas. Alat ini digunakan dengan cara menekan isinya yang berbentuk huruf U hingga mengikat beberapa kertas. Yang ke-8, penggaris. Penggaris adalah alat pengukur dan alat untuk menggambar garis lurus. Beberapa macam penggaris bisa dipilih untuk perlengkapan kantor. Misalnya apakah ingin penggaris yang lurus atau berbentuk segitiga, lalu yang berbahan plastik atau besi penggarisnya. Yang ke-9, gunting. Gunting adalah alat yang bisa digunakan untuk memotong yang benda-benda tipis seperti kertas, plastik, kain, tali, tabel, kabel, dan lain-lain. Yang ke-10, perekat. Banyak jenis perekat yang bisa digunakan, misalnya adalah lem, lakban, dan lain-lain. Lem adalah bahan perekat yang dapat digunakan untuk merekatkan dua benda atau lebih. Sedangkan lakban adalah alat yang bisa digunakan untuk merekatkan kertas yang sobek atau robek dan bisa juga untuk penjilitan dokumen. Yang ke-11, amplop. Amplop adalah bungkus dari surat, dokumen, dan benda lain yang bisa dikirimkan per pos. Amplop bisa dibuat dari kertas yang dipotong, dilipat, dan dibentuk sedemikian rupa sesuai pola. Di amplop bisa ditambahkan nama dan alamat penerima, lalu juga nama dan alamat pengirim, lalu ditutup dengan perekat. 12, stempel. Stempel adalah alat yang biasa digunakan untuk mengesahkan suatu dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa nota, surat, dan lain-lain. Beberapa jenis stempel bisa dipilih, misalnya Unaflex, Flash, dan lain-lain. Yang ke-13, tinta printer. Tinta printer bisa disesuaikan dengan keperluan. Apakah ingin satu warna menggunakan hitam atau full warna dengan CMYK. Meskipun keperluan print di kantor kebanyakan untuk satu warna hitam, namun tampaknya banyak kantor yang menyiapkan 4 warna sekedar sebagai perlengkapan. Yang ke-14,
Meskipun di smartphone yang ke-14 kalender, meskipun di HP-HP karyawan memiliki kalender digital, kalender kertas di kantor juga penting. Alat ini bisa digunakan untuk perlengkapan kantor sebagai alat pengingat pekerjaan, pengingat hari penting, perencanaan jadwal, dan sebagainya. Kalender kebanyakan diletakkan pada dinding dan di meja kantor. Mungkin di atas beberapa macam peralatan perlengkapan kantor di atas merupakan yang paling banyak digunakan menurut saya. Tentu jenis alat lain bisa kita temukan di perkantoran. Lalu beberapa juga tidak dimiliki secara lengkap dengan yang disebutkan di atas. Namun yang penting adalah disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu memilih mana yang perlu dimiliki sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.